Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih Kak Brian ya. Oke, baik adik-adik semuanya. Nah, Masya Allah luar biasa, wajahnya masih imut-imut, ganteng-ganteng, cantik-cantik, Masya Allah. Emang kakak ini udah 1999 kali yang ngomong itu ke saya gitu ya. Saya emang cantik gitu, apalagi di mata ibu saya. Wah, insya Allah ini adalah bidadari dunia. Ini adalah bidadara dunia dan akhirat, bidadari dunia dan akhirat. Amin. Amin. Baik adik-adik semuanya. Nah, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Oh, Masya Allah, ini dari sekolahnya gitu ya? Ya, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, Masya Allah. Sekali lagi, pagi. Semangat pagi. Oh, Masya Allah, ini paling belakang, semangat sekali gitu ya. Oke, adik-adik semuanya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Maha suci Allah yang maha mempertemukan satu insan dengan insan lainnya, yang maha memberikan keyakinan ilahiyah kepada setiap pemimpin yang ada di muka bumi ini, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang menghidupkan yang mati, yang mematikan yang hidup. Ialah Allah Rabbi. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sang reformis sejati yang mampu membawa peradaban manusia dari alam ketidakberpengetahuan menjadi alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, yang saya hormati Ustaz-Ustazah yang saat ini sedang mendampingi adik-adik yang insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin peradaban. Insya Allah ini adalah calon-calon pemuda-pemudi yang menaklukkan peradaban di masa ujian yang begitu sengit saat ini. Amin. Ya, kita doakan ustaz-ustazanya insya Allah dikuatkan di atas pundaknya yang saat ini sedang mereka pikul amanah-amanahnya. Amin. Ustaz kita juga sebagai kepala sekolah, sebagai izin Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan ustaz-ustazah kita yang saat ini diamanahkan sebagai orang tua kita di sekolah, insya Allah mereka kalau ada masalah selesai masalahnya setelah kegiatan ini. Amin. Yang saat ini sedang sakit Allah jauhkan dari penyakitnya. Amin. Yang saat ini punya masalah hutang piutangnya selesai habis acara ini. Amin. Karena doa kita ini bukan hanya doa sekedar doa, tapi diaminkan oleh para malaikat insya Allah di Jumat yang agung ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah mereka dikuatkan juga ya amanah di sekolah Al-Andalus. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan dalam mendidik dan membina generasi robbani. Amin. Yang saya banggakan tentunya ikhwan soleh insyaallah, akhwati fillah yang saat ini juga sedang dijaga oleh Allah dalam naungan peradaban keilmuannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kakak bawa ada Kak Brian, ada Kak Nurul, ada Kak Vita. Pernah ketemu sebelumnya? Belum ya? Nah, mudah-mudahan adik-adik pertemuan ini yakin dan percaya pertemuan ini bukanlah pertemuan yang sengaja kita rancang, tidak. Jauh sebelum kita terlahir di muka bumi ini, ribuan tahun yang lalu pertemuan ini sudah ada dituliskan. Yakin tidak? Di mana dituliskan? Di Lauhul Mahfuznya. Jadi kalau adik-adik merasa adik-adik sekolah di sini misalnya salah satunya, diminta sama orang tua enggak? Tidak. Itu adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada adik-adik.
kursinya. Sekarang satu-satu staff ya kursinya ya, mejanya. Oh Masya Allah, di samping kiri, samping kanannya itu pada dasarnya sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuznya. Kita beruntung, kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, hidup ini memperlihatkan ada hal-hal yang bisa kita ubah dan ada hal-hal yang meskipun kita berusaha untuk mengubahnya tetapi tidak bisa kita ubah. Seseorang yang tidak pandai berhitung mencoba mengolah angka dengan belajar matematika. Seseorang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya mencoba mendekatkan diri kepada Sang Maha Pemilik kehidupan. Seseorang yang menjadi beban bagi orang lain mencoba untuk hidup mandiri dan bekerja keras. Ternyata siapa sih seseorang itu? Inilah kita saat ini, sang pembelajar. Di mana kebahagiaan dari seorang pembelajar itu bukan terletak bagaimana cara ia mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti, tetapi kebahagiaan itu hadir karena benarnya cara pandang, sikap, dan perbuatan dari sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Kakak ulang, kebahagiaan dari seorang pembelajar bukan terletak bagaimana cara ia mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti, tetapi kebahagiaan itu hadir karena benarnya apa? Cara pandang, cara berpikir, cara pandang kita, cara berpikir kita, terus sikap kita, tindakan kita terhadap sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Setuju? Setuju. Coba semuanya dong, walaupun pakai masker nggak apa-apa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup kita ya. Wah, ujian yang sangat luar biasa saat ini. Coba semuanya, saya bisa merasakan bagaimana Anda tersenyum atau tidaknya dari lirikan mata Anda, dari raut wajah Anda. Coba ikuti semuanya. Jahe, tempe, toge. Tiba-tiba besok ustaznya bilang Sule. Yang enak dikit dong Kak. Oke, sate. Cabe. Oke, tempe. Oke, tepuk tangan dulu dong. Takbir. Ya. Baik adik-adik, pada hari ini kita diberikan kesempatan bagaimana kita kedepannya kita harus mengarahkan diri kita tergambar nih. Ke depan pengen gimana sih kita sebagai anak muda? Apakah saya sebagai pelajar saat ini yang sudah menginjak masa-masa remaja sudah tergambar belum? Nanti masa-masa muda saya nikmati bagaimana? Masa-masa sekolah saya nikmati bagaimana? Apa sih yang bisa saya lakukan sehingga ketika orang tua merasa anaknya ini semakin besar, maka orang tua merasa semakin anaknya besar semakin meringankan beban hidup mereka. Benar? Nah, bukan berarti Anda beban, karena memang berat badan kita beda-beda. Kalau diangkat jadi beban ya, tapi bagaimana kita selaku sebagai seorang anak, kita bisa membanggakan kedua orang tua kita, membanggakan guru-guru kita, ustaz-ustazah kita. Siap? Oke, baik. Sekarang coba semuanya duduknya yang bagus, siap? Wah, kakak dulu SMP ikut PBB. Siap? Wah, jadi suara-suara seperti itu udah biasa. Nah, jadi kita tegak, artinya kita siap. Benar? Oke, baik. Bismillah ya. Nah, siapkan wadahnya, gelas kosong. Saya tahu di sini anaknya pintar-pintar, masya Allah, amin. Nah, nilainya di sini bentar lagi kelas 3 mau ujian ya. Nah, nanti saya bekali juga bagaimana walaupun ujian nasional ini bukan lagi standar kelulusan, tapi bayangin kalau nggak ada ujian dalam hidup kita naik kelas nggak? Kita bisa naik level nggak? Kita bisa mengevaluasi diri kita nggak? Nah, jadi ujian itu bukan beban bagi kita, tapi sarana untuk mengevaluasi diri agar bisa lebih baik lagi. Benar? Benar ya? Nah, punya kelas di rumah? Oke, tapi kelas hari ini beda karena adik-adik ilmunya disimpan di sini, benar?
Nah, jadi ilmu di sini udah hafalannya 30 juz ada nggak? Amin, Masya Allah. Ada yang hafalannya 10 juz? Ada yang hafalannya 20 juz? Masya Allah, gitu ya, pinter-pinter. Ada yang nilai rata-rata raportnya 9,9. Masya Allah, ini kayaknya udah di ini nih, pokoknya aminkan aja gitu ya. Ini sama jadi doa, benar nggak? Oke, Masya Allah ya. Jadi adik-adik, kakak tahu, yakin dan percaya Allah SWT telah menitipkan Anda semuanya ribuan ilmu. Anggap aja 1000 ilmu. Jikalau hari ini kakak hanya memiliki 1 ilmu saja, kalau adik-adik terima dengan bahagia, dengan ikhlas, maka ilmu adik-adik bertambah menjadi 1001 ilmu. Amin. Mana yang lebih mulia, saya atau Anda? Allah itu mencintai orang yang berilmu. Amin boleh, tapi sesuai nggak, sinkron nggak relevan nanti jawabannya ya. Oke, jangan amin lagi. Oke, baik ya, Insya Allah ya. Nah, ini kemarin ada beberapa komunikasi saya dengan Kak Vita. Beliau juga komunikasi dengan ustazah kita yang dibimbing Seling ya. Nah, bagaimana dia mempunyai gambaran ke depan sebagai generasi muda yang saat ini ya, yang sedang berjuang menanamkan nilai-nilai maupun akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Nah, ini salah satu program yang kita punya di Insani Manajemen ini adalah namanya Achievement Motivation Training. Sebelumnya pelatihan udah dia laksanakan baru-baru ini di SMA Cendana Duri di alma mater saya sendiri. Nah, tapi itu khusus untuk kelas 3 dan alhamdulillah cukup antusias adik-adik di sana, dan insya Allah adik-adik di sini juga bisa merasakan. Tapi mengingat waktu, jadi semaksimal mungkin ya kami berikan pada hari ini. Siap? Siap ya? Baik adik-adik semuanya. Nah, oke. Baik, selamat datang di Achievement Motivation Training di SMP IP Al-Andalus, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saatnya kita mampu menemukan jati diri kita. Walaupun saat ini kita masih remaja, tapi bayangkan kalau kita mempunyai percepatan pemikiran yang hebat dalam hidup kita, kita bisa meraih impian kita lebih mudah dan bisa sukses menggapai impian dan cita-cita kita di usia muda. Benar? Bayangkan ketika kita masih muda saat ini, kita sudah punya gambaran ke depan mau jadi apa, mau bagaimana ke depannya, SMA-nya nanti bagaimana, pilih jurusan apa, kita sudah mulai menggambarkan dan bayangkan sekarang. Itulah yang dinamakan berpikir visioner. Betul? Oke, baik ya. Nah, adik-adik pernah nggak dengar cerita film Titanic? Berarti kita satu generasi ya. Padahal udah zaman berlalu ya. Itu zamannya ustazah itu ya. Tapi anak-anak sekarang masih tahu ya. Oke, apa yang Anda dapatkan dari cerita kapal Titanic? Apa? Apa? Oh, tenggelam. Oh, ternyata kirain yang lain gitu ya. Oh, nyimak berarti ya. Oh, berarti masih nyambung nih, masih koneknya aman Ustaz ya. Oke. Tenggelam. Tenggelamnya kenapa? Nabrak apa? Batu es. Es teh manis. Nabrak apa? Benar, nabrak apa? Gunung es. Yang ditabrak tuh bukan batu es. Kalau batu es tabraknya sama teh manis. Jadi es teh manis ya. Nah, nabrak gunung es, benar. Wah, berarti pinter-pinter di sini cari hikmah dalam sebuah film ya. Nah, ini suka nonton ya? Pasti ngabisin kuota orang tuanya nih, kelihatan ya. Oke, nah adik-adik dia nabrak gunung es. Dia kelihatannya kecil gunung esnya. Kaptennya bilang, ini gunung esnya kecil, kita mau gede. Titanic itu adalah kapal yang paling besar pada zaman waktu itu. Tapi sekarang ada 7 kali lipat yang jauh lebih besar. Ya, namanya Ocean, ya kapal gede ya, kapal pesiar gitu, 7 kali lebih gede. Tapi pada zamannya kapal Titanic itu adalah kapal yang paling besar. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Ternyata adik-adik semuanya, gunung es yang terlihat kecil di atas permukaan laut. Anggap aja nih ya, saya gambarin teman-teman. Ini gambarkan, visualisasikan ya. Ini gunung es, oke?
Di atas permukaan laut ada kecilnya, segitiganya, benar? Terus ada kapal Titanic. Lalu apa? Kaptennya bilang, ini kecil, bisa kita lewatin, bisa pecah. Tapi apa yang terjadi? Malah tenggelam. Ternyata adik-adik, kalau misalnya kita posisinya di gunung es, bukan hanya yang terlihat saja yang ternyata energinya lebih besar, tetapi yang tidak terlihat jauh lebih berpengaruh terhadap kondisi kita. Bayangkan gunung es tadi yang besar, ternyata yang paling kokoh itu adalah di bawah permukaan laut. Nah, inilah namanya energi yang tersimpan di dalam diri kita, inner power kita sebagai seorang manusia. Kalau misalnya dilihat segitiganya di atas permukaan laut mungkin kecil, tapi dia lihat yang di bawah permukaan laut jauh lebih besar. Nah, ternyata energi itu tersimpannya apa? Di situ ada energi pengorbanan dalam hidup kita. Pernah jatuh? Jatuh apa? Masih connect ya. Jatuh dari sepeda, wah masya Allah ya. Jatuh dari sepeda, terus bangkit nggak? Nah, itu namanya perjuangan. Kalau saya naik sepeda, siap-siap. Kalau apalagi kalau masih baru-baru, siap-siap jatuh, benar nggak? Tapi kita harus bangkit. Ada energi perjuangan di sana. Ada energi pengorbanan. Pengorbanan. Misalnya jajan, perut kita lapar, terus jajan, keluarin duit nggak? Jadi ngorbanin duit nggak untuk beli makanan? Ini salah satu pengorbanan. Untuk kita menjadi pintar, kita butuh mengorbankan apa? Waktu kita untuk ngapain? Belajar. Ada energi pengorbanan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita meyakini, yes, kalau saya mendapatkan sesuatu, maka harus ada sesuatu yang saya korbankan. Ada nilai-nilai perjuangan, ada nilai-nilai pengorbanan. Lalu apa lagi? Dalam masa-masa pengorbanan perjuangan kita, nggak jauh-jauh ada namanya tantangan. Tantangannya apa? Salah satunya ujian sekolah. Saat ini sekolah, benar? Tantangan gimana caranya kita bisa menaklukkan ujian sekolah kita? Nah, tantangan di hidup kita, tantangan temenan satu geng. Ini masih main geng-gengan nggak di sini? Alhamdulillah ya, semuanya kita sama. Wah, tantangan ada misalnya teman yang lebih pintar daripada kita. Tugas kita ngapain? Terus belajar agar apa? Minimal kita bisa mendekati orang yang jauh lebih pintar daripada kita. Benar? Gimana caranya kita bisa menaklukkan diri kita dari sebelumnya sehingga kita lebih baik daripada versinya diri kita? Siap? Ada tantangan dalam hidup kita, nggak selamanya hidup ini yang baik-baik aja, benar? Siapa di sini yang pernah sakit? Yang demam pernah? Saya punya anak usianya 2 tahun. Saya bilang, nak, kalau sakit nggak apa-apa, walaupun dia belum paham secara utuh, tapi dia mengerti apa yang kita sampaikan. Umur 2 tahun sudah mengerti apa yang udah diceritakannya. Oke, saya bilang, nak, hidup ini nggak selalu senang. Ada kalanya kita merasakan sakit. Anggap aja ini bagian dari kuatnya kita. Makanya Allah kasih sakit. Adiknya juga pernah sakit. Nah, itu cara Allah bagaimana mengangkat derajat kita. Dan beban kita ke depannya semakin usia kita semakin bertambah nanti, semakin banyak lagi tantangan, ujian yang kita alami. Terus apa lagi? Ada energi pengorbanan. Ada waktu yang kita korbankan untuk menggapai impian dan cita-cita kita. Kita butuh waktu untuk belajar. Kita butuh waktu untuk kita korbankan agar kita mendapatkan sesuatu manfaat dari apa yang kita inginkan. Benar? Setuju? Setuju. Jadi hari ini kalau Anda belajar itu bukanlah suatu hal keterpaksaan, tapi yes, saya sebagai seorang anak sedang ingin berjuang membahagiakan kedua orang tua saya. Dengan cara apa? Sekolah yang baik. Wah, cara bagaimana? Ya, nah, salah satunya di Al-Andalus. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ingat, kapal kalau berangkat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dia punya tujuan? Punya tujuan adik-adik? Punya tujuan. Tapi bayangkan, kapal, siapa di sini pernah naik kapal? Saya pernah naik kapal selama dari Ternate ke satu pulau daerah terkecil, ya.
Maluku Utara, Ternate sampai ke Pulau Sarana, itu 16 jam naik kapal. Wah, ada yang pernah lebih lama lagi? Siapa yang pernah naik kapal? Oh, pernah Ustaznya ya? Wah, Ustaz kemana naik kapalnya Ustaz? Oh, Masya Allah, seminggu lumayan. Wah, itu Masya Allah ujiannya tuh ya. Wah, kayaknya ya Allah, kalau udah begini nih, ya Allah, kalau mati aja deh. Gitu ya. Oke, kapal adik-adik di lautan, nggak semuanya mulus. Walaupun lautan itu luas, benar? Di lautan ada rambu-rambu lampu merah? Nggak ada, tapi adanya rambu-rambu apa? Rambu-rambu ada badai, ada angin kencang, biasanya gitu ya. Nah, tapi adik-adik, bayangkan kalau kita kapalnya, lautan itu adalah dunia ini, hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan, untuk apa kita sekolah, untuk apa kita hidup, maka kapalnya kemana jadinya? Nyasar, muter-muter aja, benar nggak? Muter-muter aja. Akhirnya apa? Bisa jadi tenggelam, bisa jadi nyasar, nggak sampai karena dia nggak punya tujuan. Kakak ingin ajak adik-adik semuanya punya tujuan nggak menjalani hidupnya? Ada yang punya, ada yang enggak. Coba yang punya yang mana? Mana? Yang mana? Kalau anak saya begitu, yang mana? Yang mana yang udah punya tujuan? Saya pengen nih Kak, nanti saya tujuannya pengen ini. It's okay. It's my dream. Mudah-mudahan saya doakan cuma iklannya aja Anda dapat ya. Itu konsumsi orang dewasa ya. Cuman Anda tahu it's my dream aja ya. Oke ya. Oke, sob, mana yang udah tahu tujuannya? Oke, kita berangkat aja yuk. Nah, kita berangkat ke tujuannya dulu. Nah, biar kita tahu bisa mengarahkan hidup kita. Nanti kita ketika udah semakin dewasa, kita pegang terus tujuan kita. Pernah nggak adik-adik berdoa begini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Yakin tidak doa itu Anda sering kali ucapkan? Hampir doa ini tidak pernah terlewatkan sedikit pun selepas kita sholat, benar? Karena apa? Sudah terekam di pikiran bawah sadar kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 5 kali yang wajib, belum lagi yang sunnah. Anda minta lagi, kalau itu lagi. Ternyata ada doa ini ada sebuah tujuan yang ingin kita capai. Apa? Cuman satu tujuannya, bahagia di dunia dan akhirat. Jadi salah satu untuk meraih kebahagiaan di dunia ini adik-adik dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, kakak nanti pengen kuliah di sini. Wah, saya bahagia. Kenapa? Yang saya inginkan bahagia di dunia dan akhirat. Misalnya kakak dulu kuliah di jurusan akuntansi. Sekolahnya ngambil apa? SMA-nya ambil IPS SMA-nya, karena belajar akuntansinya di sana. Nah, jadi adik-adik nanti kenapa tergambar? Oh, nanti saya SMA-nya pengen SMA di sana, SMA ini, SMA itu. Al-Andalus insya Allah sedang berjuang. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti muncul lagi sekolah-sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi Ustaz ya. Insya Allah ya. Ini kayak di Eropa nanti ya. Andalusia gitu ya. Ini ada cerita Konstantinopel, itu ditaklukkan dengan apa? Salah satunya anak-anak muda. Itu juga berpengaruh terhadap anak-anak muda di Andalusia. Wah, keren, nanti ceritain ya. Oke. Kebahagiaan di dunia dan akhirat, salah satu cara kita apa? Allah itu mencintai orang yang berilmu. Kalau kita senang belajar, Allah bahagia gak? Orang tua kita ridho gak? Nah, jadi hubungan bahagia itu adik-adik, hablum minallah wa hablum minannas. Allah ridho, orang tua kita juga ridho. Bukan hanya orang tua. Ustaz
ustazah kita. Jadi hubungan vertikalnya itu ke Allah langsung. Hubungan horizontal ke sesama kita, sesama manusia. Siapa manusianya? Yang terdekat ada orang tua kita. Siapa lagi? Yang terdekat ada ustaz-ustazah kita. Anda pengen jadi apa? Oh, pengen jadi begini. Butuh ilmu nggak? Butuh. Apapun butuh ilmu. Nanti kakak buka sedikit ya. Kenapa sekolah itu penting bagi kita? Kenapa ilmu itu penting bagi kita? Ya, nanti kakak ceritain ya. Kita lewatin dulu. Nah, jadi kekuatan di dalam diri kita itu sebagai penyeimbang, dan tujuan hidup yang ingin kita capai dalam kehidupan kita itu juga sebagai penyeimbang. Jadi ketika kita sedih, aduh saya sedih ini, tapi nggak bikin bahagia, ya udah sedihnya tinggalkan. Benar nggak? Kalau kita sedih, Allah ridho nggak? Kan Allah nggak menyukai orang yang berlarut dalam kesedihan. Benar nggak? Apalagi sedih hanya kehilangan uang jajan. Pernah begitu? Padahal udah bawa duit, 10.000 dikasih orang tua. Jalan kaki saya sekolahnya, ya saking bahagia saya pegang terus duitnya. Akhirnya jatuh di jalan. Udah cara saya cari kak, nggak ketemu. Insya Allah jadi amal kebaikan untuk Anda. Karena apa? Mungkin ada orang yang membutuhkan daripada Anda. Benar? Oke. Lalu dalam kesedihan Allah nggak ridho, maka kesedihannya tinggalkan. Malas bikin bahagia nggak? Rebahan bikin bahagia nggak? Jangan salah, rebahan itu bikin kita bahagia. Tapi Allah nggak ridho kalau rebahannya lama-lama. Benar nggak? Nah, tapi ingat indikatornya apa tadi? Vertikal kepada Allah, horizontalnya kepada sesama manusia. Ingat, mutlaknya dulu ke Allah dulu. Rebahan, aduh memang sih bikin enak, bikin nyaman gitu ya. Apalagi rebahannya sambil nonton, ditambah popcorn gitu ya. Enak ya? Iya, cemilan atau kentang goreng gitu ya. Pakai saus lagi, saus ada yang tomat, ada yang pedas. Tadi dicocah, waduh, enak banget. Untung gak Ramadan ibu ya. Udah berhalusinasi nanti ibu ya. Oke, nah jadi adik-adik, kalau kita merasa kita punya sesuatu yang besar dalam hidup kita punya potensi yang sangat alamiah sekali yang butuh kita perhatikan. Bagaimana kedepannya, masa depan kita sudah mulai merancang. Dulu SMP adik-adik kakak orang yang pendiam sekali, pendiam. Suatu ketika kakak masuk tim basketnya, tim basket sekolah. Kecil-kecil gini mah tim basket ya, kecil pendek maksudnya ya. Ya secara orang basket kan tinggi-tinggi ya, tapi gini-gini kakak tim basket. Pernah ikut Porda, pekan olahraga daerah. Waktu itu masih di Kota Bumen. Alhamdulillah kakak menang, sekolahnya menanggung kekalahan. Oke, alhamdulillah 5 besar ya. Dari yang ikut lulus seleksi berapa? 5 sekolah. Oke. Nah, kakak ikut, akhirnya kakak bergaul dengan yang lain ya. Gimana caranya ini belajar, saya juga nilainya harus bagus. Kakak ikut juga apa? Ketika upacara, di sini masih upacara itu? Masih ada hari Senin? Belum ada ya? Nah, contoh itu zamannya udah beda ya. Kakak zaman dulu, kalau orang upacara, kakak disuruh bacain undang-undang dasar. Kalau nggak disuruh jadi protokol hadirin yang berbahagia, para siswa-siswi sekolah SMP. Nah, kakak tuh ngomong, acara hari ini adalah nah itu kakak jadi MC-nya lah gitu ya. Jadi yang mau acaranya. Nah, saking kakak semangatnya, wah pengen potensi kakak sebagai seorang MC, sebagai pemain basket terus diasah. Tapi sayangnya pemain basket putus di masa SMP. Lanjut apa lagi? Yang lebih gaul lagi. Pernah main bola kasti? Kalau masih kenal bola kasti, kakak udah main softball. Wah, barat-baratan dikit emang. Karena sekolah SMA Cendana itu lengkap ya sarana olahraganya. Udah main softball. Wah, terbang bolanya. Pernah main softball? Ada yang pernah ya? Nah, ada yang belum. Baseball, tahu baseball? Nah, kalau baseball itu permainnya lebih kasar. Kalau softball lebih soft. Makanya softball.
Ya, kalau baseball itu ini kebanyakan atlet-atlet laki-laki. Oh kakak ikut lomba lagi. Waktu SMP ikut juga adik-adik. Pengen nih baca puisi, ikut MTQ, Syarhil Quran, kakak tukang ceramahnya. Wah ketika hari Jumat ada kegiatan kerohanian, kakak disuruh ngapain? Perwakilan kelas. Siapa? Rika Mayasari. Ternyata ada yang salah waktu itu. Tapi apakah kita harus berhenti? Enggak. Yes, ini bagian dari cara saya bagaimana lebih baik lagi untuk menampilkan hari berikutnya. Oh, ikut sering menang kakak kalau lomba Syarhil Quran, ya jadi tilawahnya juga, ya jadi tukang ceramahnya juga. Apalagi kakak sering diceramahin, gitu ya. Sering diceramahin? Sering ceramahin orang? Siapa yang sering ceramahin? Masya Allah, itu adalah bukti kasih sayang. Oke ya, oke ya. Nah lalu deh, apalagi yang kakak ketika bangku sekolah, lomba puisi. Nah, puisi apa yang paling anda ingat? SMP, masih ada puisi aku nggak di buku belajarannya? Aku, Hairi Anwar, kalau sampai waktuku. Bahasa Indonesia tuh. Berarti udah nggak ada lagi ya? Nah, karena udah beda buku ya. Ini guru-gurunya yang tahu ya. Nah, jadi puisi deh. Jadi kalau ada misalnya lomba-lomba di sekolah, ikutin aja. Itu untuk mengasah jiwa kompetisi kita. Ya, agar kompetitif. Daya saing kita biar terpacu. Sehingga ketika kita nanti ada perkembangan zaman yang jauh lebih canggih lagi. Nah, adik-adik, pagi. Oke, coba angkat tangannya ke atas. Oke, ikuti arah. Oh, saya arahan kakak aja. Ikuti apa yang kakak katakan. Atas, bawah, depan, atas. Oke, ikuti apa yang kakak katakan. Atas, depan. Nah, depan mana? Nengok depan. Oke, atas. Oke, good. Atas, depan, bawah, depan. Atas, bawah, depan, atas. Oke, diturunin sedikit seperti ini tangannya, dibalikin tangannya seperti ini. Coba ngaca dulu. Udah cakep belum? Udah cakep? Udah? Coba digoyang-goyangkan seperti ini, ya. Semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang lagi, semakin kencang. Coba lihat mikrofon kakak semuanya. Semakin kencang, letakkan di dagunya. Dagunya pindah ke sini gitu